Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berdiskusi tentang PPh final atau pajak penghasilan yang dikenakan secara final. Nah, dari beberapa ketentuan bisa kita identifikasi beberapa PPh final, yaitu jenisnya. Satu adalah PPh final atas surat utang negara dan SPSN. Nah, yang kemudian PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang ketiga, PPh final atas persewaan tanah dan atau bangunan. Yang keempat, PPh final atas jasa konstruksi. Kemudian yang nomor 5 adalah PPh final atas penjualan saham di Bursa Efek. Yang keenam, PPh final atas dividen yang diterima orang pribadi. Kemudian yang ketujuh, PPh final atas bunga simpanan koperasi. Yang kedelapan adalah PPh final atas hadiah undian. Kesembilan, PPh final atas penghasilan lain kontraktor dari pengalian participating interest. Dan 10 adalah PPh final dari penghasilan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang pertama adalah PPh final atas surat utang negara dan SPSN. Ini dasar hukumnya adalah PP 16 tahun 2009 tentang PPh atas penghasilan berupa bunga obligasi. Kemudian PP 27 tahun 2008 tentang PPh atas diskonto surat perbendaharaan negara. Kemudian PP 25 tahun 2009 tentang PPh atas kegiatan usaha berbasis syariah. Kemudian ada PMK 63 dan Per 18. Ini yang dimaksud surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai masa berlakunya, yang terdiri atas surat perbendaharaan negara dan obligasi negara. Apa bedanya? Kalau obligasi negara berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Kalau surat perbendaharaan negara SPN berjangka waktu paling lama 12 bulan. Kemudian yang dimaksud bunga atau diskonto obligasi adalah imbalan yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga dan atau diskonto. Diskonto obligasi dengan kupon atau tingkat bunga adalah selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan. Sedangkan diskonto obligasi tanpa bunga, yaitu selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi. Nah, ini bisa kita bedakan pemotongnya siapa, objek pemotongannya, kemudian saat pemotongannya, dan tarifnya. Nah, yang pertama, pemotongnya adalah penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk. Objek pemotongannya adalah bunga dan atau diskonto yang diterima pemegang obligasi. Nah, kapan saat pemotongannya? Yaitu jatuh tempo bunga obligasi.
Tarifnya 15% bagi wajib pajak dalam negeri atau BUT. Kalau wajib pajak luar negeri, 20%. Nah, kemudian perusahaan efek, dealer, atau bank selaku pedagang perantara dan atau pembeli. Objek pemotongannya bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi. Kemudian saat pemotongannya pada saat transaksi. Tarifnya sama 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan 20% bagi wajib pajak luar negeri. Kemudian bunga dan atau diskonto yang diterima wajib pajak reksadana yang terdaftar pada OJK. Nah, ini 15% tarifnya. Kemudian wajib pajak dana pensiun yang pendiriannya dan pembentukannya disahkan Menteri Keuangan dengan syarat-syarat tertentu dan wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Nah, ini tidak dikenai pemotongan. Kemudian penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk sebagai pemotong. Objek pemotongannya bunga dan atau diskonto yang diterima pemegang surat perbendaharaan negara. Kemudian saat pemotongannya adalah jatuh tempo SPN itu tarifnya 20% bagi wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri. Ini sama semua tarifnya 20%. Pengecualian pemotongan tidak dilakukan atas diskonto SPN yang diterima wajib pajak dalam hal bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan. Reksadana yang terdaftar dalam OJK. Sedangkan kewajiban penjual SPN memberitahukan kepada pemotong pajak harga perolehan SPN-nya, menyerahkan lembar keempat bukti pemotongan PPh dari pembelian SPN sebelumnya, atau fotokopi bukti pembelian di pasar perdana yang sah. Kewajiban ini juga berlaku bagi penjual SPN yang dikecualikan dari pemotongan PPh. Sukuk atau SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Ini berdasarkan PP 25 tahun 2009 tentang PPh kegiatan usaha berbasis syariah. Ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pemungutan pajaknya. Nah, ini berlaku mutatis mutandis, yaitu ketentuan PPh yang berlaku umum berlaku pula untuk kegiatan usaha berbasis syariah. Jadi, tetap juga mengacu kepada ketentuan Undang-Undang PPh.